kalau api-api dunia yang kita punya yang ada di dalam dunia kita kumpulkan, maka ini baru 1 juz. Sementara neraka jahanam memiliki masih 69 juz. Sementara kalau warna apinya, kalau disebutkan di dalam kitab yang lain menurut yaitu Ad-Duhaq. Ad-Duhaq menyebutkan Jahannam sauda, jahanam hitam. Wa ma'uha, airnya hitam. Wa naruha, apinya hitam. Penduduknya hitam. Jahanamnya hitam, airnya hitam, pohonnya hitam, penduduknya hitam-hitam, bahkan kemudian apinya berwarna hitam. Hitam pekat sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Hitamnya itu fahiya sauda'u mudlimah, seperti pekatnya malam gelap gulita. Assalamualaikum. Ya makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama memuji kepada Allah, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya tentunya berharap hanya kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat, kurnia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Ikhwan wa ikhwah fillah, sampai di tafsir Al-Mutaffifin ayatnya ayat 7. Ayat 7 meneruskan yang dulu. Al-Mutaffifin ayatnya ayat 7. Ayat 7, 8, 9, 10 sampai 17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal fujari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma idil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asyatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Al-Mutaffifin ayat 7 sampai 17. Kalla, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya kitabal fujari, kitabnya orang yang fajir atau durhaka, lafi, sungguh di dalam, sijin, itu sijin, wama, dan apakah, adraka, kamu mengetahui,
apakah sijin itu? Kitabun yaitu kitab markum yang tertulis. Wailun maka celaka. Yaumaidin pada hari itu lil mukadzibin untuk orang-orang yang mendustakan. Alladzina yaitu orang-orang yang yukadzibuna mereka mendustakan biyaumiddin dengan hari kiamat atau hari pembalasan. Wama dan tidaklah yukadzibu akan mendustakan bihi hari kiamat itu illa kecuali kullu mu'tadin yaitu orang-orang yang melampaui batas, asim lagi berdosa. Idza apabila tudla dibacakan alaihi atasnya apa ayatuna itu ayat-ayat kami, qala berkata dia, asatirul awwalin inilah hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Kalla sekali-kali tidak, jangan seperti itu, bal bahkan Rona telah menutup ala qulubihim atas hati-hati mereka ma terhadap apa saja kanuka dan mereka itu yaksibuna yang mereka kasabkan. Kalla sekali-kali tidak, innahum sesungguhnya mereka marabbihim itu dari Tuhan mereka yaumaidin pada hari itu la mahjubun betul-betul terhalang. Summa kemudian innahum sungguhnya mereka la solu sungguh mereka betul-betul masuk al-jahima menuju neraka. Summa kemudian yuqalu dikatakan kepada mereka itu hadzalladzi inilah yang kuntum keadaan kalian semuanya bihi dengan jahanam itu tukadzibuna yang kalian semuanya dustakan. Kalau seandainya kita artikan, jadi sekali-kali tidak sesungguhnya kitabnya orang yang fajir sungguh betul-betul di dalam sijin. Apakah yang kamu ketahui tentang sijin itu? Kitab yang tertulis dan sungguh celaka pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Itu orang-orang yang mendustakan hari kiamat, dan tidaklah orang yang mendustakan hari kiamat itu kecuali orang-orang yang melampaui batas lagi berdosa. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka mereka menjawab dan berkata, ini hanyalah dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak, bahkan telah menutup kepada hati-hati mereka terhadap apa saja yang mereka kasabkan. Bahkan sekali-kali tidak, sungguhnya mereka atas Tuhan mereka pada hari itu betul-betul terhalang, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka itu nanti akan dimasukkan menuju neraka jahim atau jahanam. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian semuanya dulu dustakan. Surat Al-Mutaffifin ayat 7 sampai ayat 17. Dan kita lihat penafsirannya. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kitabal fujar la fi sijin. Maksudnya adalah inna masyirahum wa ma'wahum la fi sijin. Sesungguhnya tempat kembali orang yang fajir, tempat kembali orang yang durhaka, tempat berpulangnya orang yang durhaka, tempat berpulangnya orang-orang yang fajir, yaitu sijin. Sijin mengikuti pola fangilun. Jadi kalau seandainya kita lihat dalam aspek bahasa Arab, maka sijin mengikuti pola fangilun. Wahuwa ad-dayqu. Maksud sijin adalah neraka yang sempit. Maksud dari kalimat sijin adalah menggambarkan neraka yang sempit. Karena makna dibalik kalimat sijin diantaranya adalah sempit atau bisa diartikan penjara. Sampai kalau satu saat mengucapkan kalimat sel atau penjara dalam bahasa Arab, maka sijin. Makanya ada hadis Rasulullah yang mengarah kepada kalimat itu. Ad-dunya, yang namanya dunia itu adalah penjaranya orang mukmin. Sijnu lil mukmin. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Makanya kadang-kadang diterjemahkan dengan penjara. Cuma diartikan di dalam tafsir maksudnya adalah sempit.
Kama yuqalu, sebagaimana pola dalam bahasa Arab, karena pola dalam bahasa Arab mengikuti pola yang menunjukkan fa'il, di antara kalimat fasyikun, syaribun, khamirun, syakirun. Dan kemudian kemudian kepada pola sijin. Masuk kepada pola kalimat sijin diartikan adalah sempit. Nah, kemudian berikutnya, kalau seandainya kemudian kita melihat kalimat fajir, di situ kan ada kalimat fajir. Inna kitabal fujar atau fajir. Sesungguhnya kitabnya orang-orang yang durhaka. Kalau diterjemahkan diartikan fajir itu durhaka. Sementara kalau menurut lughah atau menurut bahasa, fajir kalau ditinjau dilihat dari segi bahasa, yaitu diambil dari kalimat fajaro, yafjaru, fujur, kemudian fajir. Ini sudah masuk ke dalam pola bahasa Indonesia. Oh, itu orangnya fajir. Oh, itu memang bentuk perbuatannya fujur. Nah, nanti orangnya kemudian disebut dengan fajir. Maka kalau seandainya kemudian dalam arti bahasa Arab, maka memiliki mana fasaqa wa hadhil maddatu tadulu ala tafattuhi fi syai', yaitu yang menunjukkan fajir artinya adalah menyimpang dari jalan yang benar, sehingga tatkala setelah menyimpang maka menunjukkan sesuatu membuka seluas-luasnya. Jadi seandainya kalimat fajir itu artinya adalah menyimpang. Setelah menyimpang nanti dia membukakan seluas-luasnya untuk sesuatu, maka kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan fajir. Maksudnya adalah in fajaral ma' tafattaha. Maksudnya adalah orang itu telah seluas-luasnya membuka perbuatan-perbuatan maksiat seluas-luasnya. Berarti kalau diartikan secara bahasa, fajir adalah orang yang banyak berbuat perbuatan maksiat, durhaka, dosa-dosa seluas-luasnya. Di kalimat dalam bahasa kita atau dalam bahasa Arab namanya fajir. Udu hajir. Sementara kemudian menurut istilah yang disampaikan oleh Al-Jurjani, seorang tokoh namanya Al-Jurjani, dia menyebutkan yang dimaksud dengan fajir adalah al-ibnasu fil ma'asi. Yang disebut dengan fajir adalah al-ibnasu ma'asi, yaitu membuka seluas-luasnya perbuatan kemaksiatan. Berarti kalau diartikan membuka seluas-luasnya perbuatan maksiat, wa tawassunu fiha, dan kemudian dia seluas-luasnya berbuat kejelekan itu dan secara maksimal. Berarti maksimal di dalam melakukan perbuatan maksiat dan membuka seluas-luasnya perbuatan maksiat. Kalimatnya kemudian fajir. Kalau di kitab yang lain, ini di kitab yang lain, yang dimaksud dari kalimat fajir adalah orang yang membuka hatinya seluas-luasnya untuk perbuatan durhaka, maksiat, dosa-dosa, dan pelakunya tidak memohon ampun kepada Allah. Jenengane fajir. Nah, kalau seandainya kemudian kita terjemahkan seperti itu, maka di sini disebutkan kala, jangan seperti itu, janganlah engkau berbuat curang. Sesungguhnya kitabnya orang-orang yang senantiasa membuka seluas-luasnya perbuatan kejelekan, dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa pernah memohon ampun kepada Allah. Sungguh dia di dalam sijin, yaitu tempat yang sempit. Neraka sesuatu yang sangat sempit. Jadi neraka, tapi neraka yang sempit ya. Kemudian berikutnya, wama adraka masijin. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan kalimat sijin itu dengan sesuatu yang menakutkan. Wama adraka masijin. Apakah yang kamu ketahui tentang sijin itu?
Maksudnya adalah amrun azimun, sesuatu yang sangat menakutkan, perkara yang sangat menakutkan, sijin. Kemudian berikutnya wazijnun mukimun, dan penjara yang abadi. Berarti kalau di tafsir ini yang namanya sijin adalah perkara yang sangat menakutkan, penjara yang abadi. Penjara di sini maksudnya adalah neraka. Lantas kemudian berikutnya wa'adzabun alimun, azab yang cukup pedih. Berarti sijin diartikan perkara yang sungguh menakutkan, penjara yang sangat abadi, dan juga azab yang cukup pedih. Summa qad qala qailuna, sementara ada ulama yang berpendapat. Ada ulama yang berpendapat. Yang dimaksud dengan sijin adalah, kalau ulama ada yang menerjemahkan kalimat sijin, hiya tahtal ardi sabingah. Sijin adalah sesuatu di bawah bumi pada lapisan bumi yang ketujuh. Sijin, pendapat ulama menyebutkan posisinya adalah di bawah bumi, di bawah lapis bumi yang paling bawah, yaitu lapis ketujuh. Sebagaimana waqad taqaddama fi hadisin, sebagaimana telah disinggung, telah disebutkan di dalam hadis yang panjang. Dulu kalau sampean yang pernah ikut kajian di kitab Tadhkirah, tatkala membahas masalah perjalanan ruh setelah dicabut nyawanya dari tubuh, begitu dibawa menuju ke langit, jika dia adalah orang kafir, maka kemudian ruh itu ditolak, langit itu tidak mau dibuka. Lantas tatkala kemudian langit itu tidak mau dibuka, Allah berfirman kepada malaikat, disuruh untuk mengembalikan ruh itu menuju sijin. Makanya kemudian sijin itu ada ulama yang berpendapat tempatnya adalah di bawah bumi, lapis yang paling bawah, lapis yang ketujuh. Antum kalau dulu pernah belajar kitab Dahsyatnya Neraka, dulu kan pernah membahas masalah kitab Dahsyatnya Neraka. Di kitab itu nanti juga menyinggung masalah letak neraka jahanam. Oleh Ibnu Rajab di dalam kitab itu menyinggung masalah letak neraka jahanam, sekalipun tidak ada hadis sahih atau tidak ada petunjuk dalil yang sahih yang kuat yang bisa menjadi landasan hukum letak neraka di mana. Cumanya saja oleh Ibnu Rajab dia kemudian menulis di dalam kitab itu menyebutkan tentang letak neraka jahanam. Di antaranya ulama-ulama ada yang berpendapat di bawah laut, ada yang menyebutkan di bawah laut. Makanya ada firman Allah, idal biharu sujirat, tatkala lautan dipanaskan. Makanya oleh karena itu ada ulama yang berpendapat, oh neraka berarti di bawah laut. Ada yang menyebutkan di bawah bumi atau di bumi lapis ketujuh yang paling bawah. Oleh karena alasan hadis ini, hadis Rasulullah SAW tatkala menyebutkan orang kafir ruhnya ditolak di langit oleh Allah, kemudian disuruh untuk dikembalikan ke sijin. Sijin itu adalah di lapis bumi yang ketujuh. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu. Yang pasti kita bukan permasalahan membicarakan masalah sijin itu di mana, neraka itu di mana. Yang pasti yang lebih kita perhatikan dan lebih kita pikirkan yaitu ancamannya, bukan masalah letaknya. Sehingga ulama ada yang berpendapat yaitu tidak mengeluarkan pendapat terkait masalah itu, karena mereka berpikirnya lebih jauh penting memikirkan ancaman neraka dibandingkan kita memikirkan letak neraka. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu. Kemudian berikutnya wakilah, dan ada yang berkata, ada ulama yang lain yang juga berkata, sijin adalah sohratu, batu besar. Ada yang menyebutkan sijin itu adalah sohroh. Sohroh adalah batu besar. Tahta sabinga al-hadra, yaitu letaknya di bawah bumi lapis ketujuh berwarna hijau. Saya tidak tahu terkait masalah ini, cuma di tafsir disebutkan seperti itu. Sijin adalah batu besar, letaknya di bumi lapis ketujuh, warnanya hijau. Wallahu bishawab.
Sampai juga aja takon watune ijone ijo lumut apa ijo jambu aku kurang ngerti. Cuma hanya ditulis seperti itu. Dan berikutnya, wakillah ada yang berpendapat yaitu bi'run fi jahanam. Sijin adalah sumur yang ada di jahanam. Sampai kalau masuk di kitab Takhfifu Minan Nar, dahsyatnya neraka, nanti panjenengan masuk di bab sumur, lembah, jurang, neraka. Nanti di sana menyebutkan sijin adalah bi'run fi jahanam, yaitu sumur yang ada di dalam neraka. Nerakanya sudah dalam, di dalam neraka itu terdapat sumur. Bahkan di kitab itu Takhfifu Minan Nar, kitab Takhfifu Minan Nar, malaikat-malaikat yang bertugas mengazab neraka atau mengazab penduduk neraka di dalam neraka meminta perlindungan kepada Allah dari bi'run fi jahanam, dari sumur yang ada di dalam jahanam. Berarti menunjukkan itu dia. Sampai malaikat tukang azab saja meminta perlindungan kepada Allah. Ini menurut itu. Kalau kita terjemahkan seperti itu, karena jangan sekali-kali engkau berbuat curang. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka, orang yang berbuat maksiat, orang yang senantiasa berbuat dosa tidak pernah memohon ampun kepada Allah, sehingga hatinya meluaskan segala perbuatan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, tidak pernah bertobat kepada Allah, maka sungguh dia berada di sijin. Sijin menurut ulama dan menyebutkan adalah letaknya di bumi lapis ketujuh. Sijin itu adalah neraka kekal abadi. Sijin itu adalah penjara yang sempit. Sijin itu adalah sumur yang ada di dalam jahanam. Kalau seandainya kita tarik garis lurus penerjemahan yang seperti itu. Artinya, ancaman Allah Subhanahu wa taala pada firman Allah ayat ini tidak main-main. Makanya, qala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu pernah berkata, aksiru dzikronnar, perbanyaklah kalian mengingat neraka. Perbanyaklah kita semuanya untuk mengingat neraka. Fa inna harroha syadidun, karena sesungguhnya panasnya sangat-sangat panas. Kalau di dalam kitab itu kan disebutkan panasnya itu 70 juz. 1 juz diturunkan ke bumi, Allah menyimpan 69 juz. Masing-masing 1 juz itu panasnya semisal. Padahal di sana masih ada 69 juz. Kalau api-api dunia yang kita punya yang ada di dalam dunia kita kumpulkan, maka ini baru 1 juz. Sementara neraka jahanam memiliki masih 69 juz. Sementara kalau warna apinya, kalau disebutkan di dalam kitab yang lain menurutnya yaitu Ad-Duhaq. Ad-Duhaq menyebutkan Jahannam sauda, Jahannam hitam, wa ma'uha airnya hitam, wa naruha apinya hitam, penduduknya hitam. Jahannamnya hitam, airnya hitam, pohonnya hitam, penduduknya hitam-hitam, bahkan kemudian apinya berwarna hitam. Hitam pekat sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, hitamnya itu fahiya sauda'u mudlimah, seperti pekatnya malam gelap gulita. Sehingga Umar bin Khattab pantas menyebutkan demikian, aksiru dzikra an-nar, perbanyaklah mengingat neraka. Karena sesungguhnya panasnya sangat-sangat panas. Wa inna qa'raha, dan sesungguhnya kedalaman neraka itu bangidun, sangat dalam. Dalamnya neraka itu sangat dalam. Kalau dalam hadis Nabi disebutkan, kalau seandainya ada batu sebesar 7 onta bunting yang gemuk. Panjenengan kalau satu saat membayangkan ada batu besar, besarnya sebesar 7 onta bunting yang gemuk. Lantas batu itu digelindingkan atau diterjunkan menuju neraka. Maka batu itu melayang-layang di udara sampai makan waktu 70 tahun sampai ke dasarnya.
Artinya kalau suatu saat manusia penduduk neraka dilemparkan menuju neraka, maka membutuhkan 70 tahun untuk jatuh baru sampai menuju dasarnya. Hidupnya di dunia paling-paling hanya terhitung 60 tahun, 50 tahun, atau yang lain-lain. Padahal siksa azab di dalam neraka kekal selama-lamanya. Summa na'udzu billah. Pantas Umar bin Khattab menyebutkan demikian. Kemudian berikutnya, qala Ibnu Abbas, sementara Ibnu Abbas berkata, ini perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, lau ubrizat annar linnas, seandainya diperlihatkan kepada manusia neraka itu. Kalau seandainya neraka itu diperlihatkan kepada manusia, ma'arha illa mata, tidak ada yang melihat neraka itu kecuali mati. Cewek yang ada di dalam kehidupan dunia menurut Ibnu Abbas, kalau Allah kemudian memperlihatkan azab neraka kepada manusia yang hidup di dalam kehidupan dunia, semua manusia mati. Mung dalam neraka tok mati. Ini menunjukkan yang namanya neraka cukup sangat mengerikan dengan segala ancaman azab yang ada di dalamnya. Maka pantas Allah menyebutkan wa ma adraka ma sijjin. Naudzubillah summa naudzubillah.